To be back di dalam rumah Tuhan. Dan di bulan ini kita memulai sebuah tema yang baru yang buat saya sangat luar biasa, yaitu tentang God, our healer. Bahwa Tuhan adalah Tuhan sang penyembuh. Dalam bahasa Indonesianya dia adalah Tabib Agung, Jehovah Rafa. Kami berdoa bahwa dalam sebulan ini kita bisa mempelajari makna daripada penyembuhan Tuhan. Bahwa yang Tuhan maksudkan dalam menyembuhkan kita bukan sekedar menyembuhkan secara jasmani, tetapi Tuhan ingin menyembuhkan jiwa dan roh kita yang terutama. Bukan sekedar yang sementara yang kelihatan ini, tetapi sesuatu yang sifatnya kekal. Mazmur 103 mengatakan begini, tadi kita sudah baca. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, mari kita baca sama-sama, dan yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Mari kita berdoa sejenak. Bapa, kami berdoa agar Engkau yang membuka mata dan telinga hati rohani kami, agar kami bisa mendengar isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami yang datang dengan pergumulan, kami yang datang dengan sakit penyakit, kami yang datang membutuhkan pemulihan dan kesembuhan hari ini. Hamba berdoa agar Engkau mencelikkan mata kami, agar kami bisa mengerti dan memahami makna daripada penyembuhan yang kekal daripada Engkau. Kami minta di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dan semuanya yang percaya katakan amin. Karakter Tuhan kita pada dasarnya adalah seorang penyembuh. Itu adalah karakternya Tuhan. Tuhan ingin menyembuhkan dan memperhatikan kesejahteraan saudara dan saya secara menyeluruh. Termasuk dalam kesehatan jasmani kita, termasuk dalam kesehatan mental kita, jiwa kita, emosi kita, dan yang penting juga dalam kesehatan kerohanian kita, in our spirituality. Bahwa Tuhan mau kita mengenal Dia sebagai Jehovah Rafa. Itu adalah salah satu nama daripada Tuhan kita, Jehovah Rafa, yang artinya God that heals, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang merestorasi, Tuhan yang memulihkan, bahwa Dia adalah Sang Tabib Agung. Dan kita harus menyadari bahwa hanya dari Tuhanlah sumber segala kesembuhan. Nah, bukan sekedar kesembuhan secara jasmani, secara daging yang sementara ini saja, tetapi kesembuhan yang lebih kekal, yaitu kesembuhan jiwa dan juga roh kita. Nah, selama bulan ini kita akan membahas tentang God, our healer. Dalam kitab Perjanjian Lama, pertama kali Tuhan memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel dengan nama Jehovah Rafa, itu kita dapatkan dalam kitab Keluaran pasal 15. Pada waktu saya tahu, mungkin saudara sudah tahu ceritanya, di mana Musa mengeluarkan bangsa Israel dari tahanan bangsa Mesir. Selama begitu lama mereka diperbudak, dan pada waktu mereka keluar, ini yang terjadi. Kita akan bacakan dari kitab Keluaran pasal 15. Ini pertama kalinya Tuhan menyebut dirinya sebagai Tuhan sang penyembuh. Ayat 22 mengatakan, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. Di perjalanan mereka 3 hari lamanya, mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Mereka kehausan. Sampailah mereka ke Mara, sebuah area namanya Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Karena Mara artinya bitter, pahit. Nah, saudara perhatikan, selama 3 hari ada jutaan orang-orang Israel sedang berjalan di padang gurun, dan mereka kehausan dan membutuhkan air. Dan pada saat itu mereka menemukan sebuah sungai di area yang namanya Mara ini, tetapi airnya tidak layak untuk diminum karena pahit. Tidak bisa mereka minum. Dan orang Israel memberikan nama sungai dan darah itu Mara, karena itu menunjukkan
kondisi daripada sungai yang pahit dan juga kondisi emosi hati mereka yang lagi pahit. Karena mereka bersungut-sungut kepada Musa. Pada saat mereka nggak bisa minum, sudah kehausan, letih berjalan di padang gurun. Ayat 24 dikatakan begini. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan kata mereka, apakah yang akan kami minum? Setelah itu Musa berseru-seru kepada Tuhan. Nah perhatikan ini, Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Saya mau saudara garis bawahi atau catat sepotong kayu di sini. Musa melemparkan kayu itu atas perintahnya Tuhan ke dalam air. Lalu perhatikan, air yang pahit itu menjadi manis. Di sanalah Tuhan diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Perhatikan, Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk mendapatkan sepotong kayu ke dalam air sungai yang pahit tersebut, Mara tersebut. Dan Tuhan menggunakan kuasa supranaturalnya dengan mengadakan mujizat, mengubah air yang pahit yang tidak layak diminum, menjadi layak diminum, bahkan menjadi manis. Pertanyaan, kenapa kayu? Kenapa Tuhan bilangnya bukan carilah batu, carilah daun, tetapi kenapa Tuhan menyuruh Musa carilah sepotong kayu? Apakah yang spesial dari kayu tersebut? Bahkan sampai hari ini para ahli teologi tidak bisa menemukan kayu seperti apa yang digunakan oleh Musa. Jenisnya apa, besar potongannya apa, atau mungkin setelah kita membaca ini ada sesuatu yang mempunyai makna lebih dalam lagi kenapa Tuhan menyuruh Musa melemparkan sepotong kayu. Karena ini yang kami pelajari bahwa kata yang dipakai dalam bahasa aslinya untuk sepotong kayu adalah kata ETS. Kata yang sama yang dipakai dalam kitab Ulangan 21 menggambarkan tentang sebuah tiang kayu. Saya akan baca dalam Ulangan 21. Inilah kata yang sama. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Bahasa aslinya adalah tiang kayu. It's the same word yang dipakai oleh Tuhan untuk Musa melemparkan kayu. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seseorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Isn't it sound familiar? Sepotong kayu yang dipakai menjadi salib di mana Tuhan Yesus digantung mati adalah kayu yang sama. Tuhan katakan sepotong kayu, tiang kayu yang sama yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Bisa jadi apa yang dialami oleh bangsa Israel di daerah Mara tersebut menjadi sebuah kejadian yang bersifat profetik. Tidak ada yang coincidence buat Tuhan. Di mana Tuhan sedang memberikan petunjuk melalui Musa akan apa yang akan terjadi di masa yang datang. Bahwa jika sepotong kayu ini bisa mengubah air pahit menjadi air yang manis, maka nantinya akan datang seseorang yang akan tergantung di tiang kayu. Seseorang yang tidak berdosa tetapi dijadikan dosa. Seseorang yang rela memikul dosa saudara dan saya dan kesalahan semua orang, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Dan orang itu bernama Yesus. It's incredible, it's beautiful how God shows all this. Kita lanjut dalam kitab Keluaran 15. Perhatikan firmannya, firman Tuhan. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku, perhatikan ini, maka aku Tuhan tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab ini, akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. For I am Jehovah Rapha. Aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Dan sangat menarik di sini pada waktu Tuhan berkata, aku Tuhan yang menyembuhkan engkau. Tuhan sedang tidak menyembuhkan orang dari sakit penyakit. Tetapi yang Tuhan lakukan adalah Tuhan mengubah air yang pahit
yang tidak layak diminum menjadi layak dan menjadi manis. It's incredible. Ini menunjukkan bahwa tujuan Tuhan dalam penyembuhan bukan sekedar menyembuhkan jasmani kita, tetapi tujuan Tuhan untuk saudara dan saya untuk menyembuhkan kita adalah supaya kita bisa ditransformasikan menjadi utuh, yang tadinya pahit, yang tadinya tidak layak, yang tadinya hidup dalam kegelapan, akhirnya kita bisa masuk ke dalam terangnya kasih Kristus. Karena apa? Karena tiang kayu salib Yesus Kristus mati untuk saudara dan saya. Yesus pada saat dia disalibkan di tiang kayu, dia mengubah kutuk menjadi berkat. Yesus mengubah hidup yang pahit, mengubahnya menjadi hidup yang hancur, menjadi hidup yang manis. Dan kalau Tuhan sudah bekerja, ini yang kita pelajari, Tuhan selalu melakukan lebih daripada pikiran kita dan dari apa yang bisa kita bayangkan. Amin. Nah, sama seperti semua pemberian Tuhan yang baik dalam kehidupan kita yang sempurna. Kesembuhan yang Tuhan berikan kepada setiap orang itu memiliki perspektif yang kekal, bukan yang sementara. Karena hanya Tuhanlah yang dapat memberikan pemulihan sejati atas kehancuran manusia. Nah, selama bulan ini saudara akan terus mendengarkan kata-kata ini, bahwa kehendak Tuhan bagi seluruh umat manusia dan bagi dunia yang hancur adalah kesembuhan, kesehatan, dan keutuhan bagi tubuh, jiwa, dan roh kita. Selama sebulan ini akan terus kita tanamkan dalam diri kita semua, untuk supaya kita terus ingat kehendak Tuhan bagi seluruh umat manusia dan bagi dunia yang hancur adalah sebuah kesembuhan, kesehatan, dan keutuhan bagi tubuh, jiwa, dan roh kita. God our healer has not changed and he never will change. Yesus sampai hari ini pun dia terus melakukan mujizat yang menyembuhkan kita sampai hari ini. Namun ini yang akan kita pelajari. Namun penyembuhan yang sudah kita bayangkan tidak sesederhana yang selama ini kita pikirkan. Kesembuhan yang Tuhan inginkan itu bukan sekedar tidak sakit secara jasmani, karena kebanyakan dari kita berpikir kesembuhan itu. Oh, sembuh itu artinya tidak sakit secara jasmani, tetapi kesembuhan yang Tuhan maksudkan untuk saudara dan saya adalah supaya kita menjadi utuh, supaya kita dipulihkan, supaya kita ditransform dari mara, dari yang pahit menjadi manis. Hidup kita yang tadinya tidak layak dilayakkan oleh Tuhan supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Ada amin JPCC? Artinya penyembuhan yang Tuhan inginkan itu dimulai dari dalam keluar. Bukan sekedar penyembuhan dari luar saja. Karena yang harus terus kita mengerti dan kita pahami adalah bahwa penyembuhan yang dimaksud oleh Tuhan itu adalah penyembuhan bukan sekedar secara jasmani, tetapi juga jiwa dan roh kita. Karena jika tujuan penyembuhan Tuhan itu hanya sekedar untuk menyembuhkan orang yang sakit secara jasmani saja, kalau itu yang kita bayangkan, artinya seharusnya kematian bagi kita itu seharusnya tidak ada lagi, bukan? Kalau Tuhan hanya sekedar mau menyembuhkan yang jasmani saja. Artinya kita semua bisa hidup sampai umur 200, bahkan sampai umur 300. Karena setiap kali kita sakit, kita berkata sama Tuhan, Tuhan sembuhkan aku, dan kita sembuh. And we will live forever. Tetapi that's not the case. Bukan itu realita yang kita hidupi sekarang, bukan? Ini yang saya temukan. Semua orang, semuanya katakan semua. Semua orang dalam Alkitab, yang dicatat oleh Alkitab, yang pernah mengalami kesembuhan secara jasmani, perhatikan, tidak ada satupun dari mereka yang sesudah disembuhkan luput dari kematian. Betul kan? Mereka tetap mati pada jamnya mereka dan waktunya mereka. Bahkan Lazarus yang dibangkitkan oleh Yesus dari kematian, dia pun tetap meninggal dunia pada waktunya. If physical healing, kesembuhan secara jasmani atau the absence of pain, tidak adanya rasa sakit seperti yang banyak orang minta. Kalau saya udah mengikuti Tuhan, saya gak mau sakit. Kalau itu physical healing, kesembuhan secara jasmani, pain and suffering itu menjadi tujuan utamanya Tuhan. Seharusnya pada waktu Yesus disalibkan di kayu salib, dia tidak merasakan sakit sama sekali. Betul? Tapi itu tidak terjadi.
Artinya penyembuhan atau pemulihan yang terpenting bagi saudara dan saya bukanlah sekedar bersifat jasmani dan sementara saja. Tetapi Tuhan menginginkan sebuah kesembuhan, pemulihan yang kekal dan yang spiritual. Dan juga pemulihan, healing dalam cara kita berpikir. Supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bijaksana mengikuti perintah Tuhan. Itu yang kita pelajari bulan lalu. Wisdom of God. Bukan sekedar menjadi pintar, tetapi menjadi bijaksana. Saya tulis, a healthy outside starts from the inside. Kalau kita mau yang luarnya sehat, harus dimulai dari yang dalam. Betul? Ada sebuah statistik di tahun 2020, 3 tahun yang lalu, mengatakan bahwa penyebab utama kematian di seluruh dunia adalah penyakit-penyakit kronis, chronic disease, yaitu kanker, penyakit kardiovaskular, penyakit jantung, penyakit paru-paru, diabetes, gula, stroke, dan juga penyakit ginjal. Itu penyebab utama kematian di dunia di zaman modern ini. Nah, perhatikan ini, riset menemukan bahwa 80% dari penyakit-penyakit yang kronis itu disebabkan oleh faktor gaya hidup saudara dan saya. Seperti pola makan kita dan kurangnya berolahraga. Haleluya. Artinya ini Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya artinya saudara dan saya bisa mencegah begitu banyak daripada kondisi kronis ini dengan mengatasi penyebabnya. Penyebabnya apa? Akarnya apa? Your lifestyle. Gaya hidup saudara, tabiat saudara, kebiasaan saudara sehari-hari. Dan ini yang disebut para dokter sebagai lifestyle disease. Penyakit gaya hidup. Karena 80% dari chronic disease dapat dicegah dengan kita menjadi bijaksana mengatur kebiasaan kita sehari-hari, our lifestyle. Saya temukan dalam Google dikatakan begini, lifestyle disease itu didefinisikan sebagai penyakit yang terkait dengan gaya hidup seseorang. Ini bukan saya yang tulis ya. Penyakit-penyakit tersebut merupakan penyakit yang tidak menular. Lifestyle disease disebabkan oleh kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang tidak sehat, jangan disenggol-senggol kiri kanannya, alkohol, gangguan penggunaan zat atau narkoba, dan rokok, tembakau. Shalom. Yang semua ini dapat menyebabkan penyakit jantung, stroke, obesitas, diabetes tipe 2, dan juga kanker paru-paru. Dan ini semua bukan karena kita menularkan satu dengan yang lain, tetapi karena gaya hidup saudara dan saya. Termasuk saya. Here's the thing. Berapa banyak saudara percaya bahwa Tuhan bisa menyembuhkan saudara dan saya? Berapa banyak saudara percaya God is our healer? Saudara percaya itu? Yang di rumah percaya juga? Dengarkan saya baik-baik. Meskipun God is our healer, tetapi bukan berarti bahwa saudara dan saya bisa hidup seenaknya saja tanpa berhikmat. Pasti ntar di DM, aduh Pastor Sidney saya ditempeleng-tempeleng lagi, saya ditampar-tampar lagi hari ini. Saya tulisnya begini, we cannot ask God to heal us but to stay loyal to what's killing us. Kita tidak bisa meminta Tuhan untuk menyembuhkan kita, tapi kita tetap setia kepada semua hal yang membunuh kita. Ini sebabnya dibutuhkan hikmat. Hikmat adalah mengaplikasikan semua yang sudah kita tahu. Hikmat itu menyembuhkan saudara. Hikmat itu mencegah, hikmat itu merestorasi. Hikmat dimulai dari rasa takut akan Tuhan dan mengikuti firman Tuhan. Christine Caine mengatakan begini, God's healing begins when we surrender what is killing us. Penyembuhan Tuhan dimulai ketika kita menyerahkan apa yang membunuh kita kepadanya. Apa tabiat saudara hari ini yang saudara tahu sedang membunuh saudara? Apa hal-hal yang saudara lakukan hari ini yang saudara tahu sebenarnya tidak baik untuk tubuh saudara? Benar, Tuhan menyembuhkan kita. Tetapi mbok ya kita juga jangan bodoh. Pengetahuan mengatakan api itu panas. Betul? Itu pengetahuan, knowledge. Pengertian, understanding mengatakan
api yang panas itu bisa membakar tubuh kita dan tangan kita. Betul? Itu pengertian, understanding. Wisdom, bijaksana, hikmat mengatakan jangan sentuh api dengan tangan kosong. Simple kan? Pastor, gimana caranya saya mau sehat tapi saya tetap mau ngerokok dan saya tetap mau minum-minum? Gak bisa. Hikmat. Dan kesembuhan dan healing di sini bukan sekedar berbicara tentang penyakit jasmani saja, tetapi semua hal yang bisa kita serahkan kepada Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan yang membunuh dan merusak tubuh kita, mental kita, pemikiran kita, hati kita, roh kita, itu semuanya yang harus kita surrender to Christ. Seringkali saya temukan bahwa orang Kristen memiliki konsep tentang penyembuhan yang sangat sederhana. Karena kita mikirnya begini, kalau aku sakit, aku tinggal minta sama Tuhan. Dan karena Tuhan sayang sama aku pasti disembuhkan. Itu pemikiran kebanyakan orang Kristen yang sangat sederhana tentang penyembuhan. Oh, aku boleh hidup seenaknya aja, karena setiap kali aku sakit, aku tinggal minta, kan Tuhan sayang sama aku pasti disembuhkan. Matius 9 mengatakan begini, ada sebuah kisah di mana Yesus menyembuhkan orang yang buta. Ketika Yesus masuk ke dalam rumah, kedua orang buta itu datang kepadanya. Yesus bertanya kepada mereka, apa kalian percaya bahwa aku dapat menyembuhkan kalian? Mereka menjawab, percaya Pak. Ayat 29, lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, karena kalian percaya, jadilah apa yang kalian harapkan, maka mereka bisa melihat. Nah, ini pastor, ini penyembuhan yang saya mau. Betul kan? Ini yang kita suka, penyembuhan yang sederhana, penyembuhan yang instan, penyembuhan yang cepat, langsung selesai. Penyembuhan yang bisa menjadi kesaksian di gereja-gereja dan bisa ditulis lagunya oleh Gianni sama Umbu untuk JPCC Worship. Penyembuhan yang kayak gini yang kita cari. Tuhan, aku lagi sakit, sembuhkan aku saat ini juga dalam nama Yesus. Amin. Dan kalau kita boleh jujur, kita mungkin mengakui bahwa inilah satu-satunya jenis penyembuhan yang kita kejar dan yang kita inginkan dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Sekedar sembuh secara jasmani. Karena orang Kristen sangat suka dengan kesaksian, oh saya sudah melewati api dan keluar dengan selamat. Kita suka kesaksian yang berkata begini, oh waktu saya ditumpangkan tangan di KKR itu, saya kembali ke dokter dan ternyata tumor saya hilang. Kita suka kesaksian seperti itu. Atau mungkin kesaksian berkata begini, oh saya pergi ke sebuah KKR ditumpangkan tangan dan mulai malam itu juga saya tidak memegang narkoba dan rokok lagi. Kita suka kesaksian seperti itu. Atau mungkin kesaksian yang berkata, oh saya dan istri pergi berjumpa dengan konseling dengan pendeta dan sejak malam itu pernikahan kami pulih kembali. Kita senang dengan kesaksian seperti itu. Tapi kalau kita boleh jujur dengan diri kita sendiri, berapa banyak dari kita yang belum mengalami pemulihan yang instan seperti itu? Termasuk saya. There's nothing wrong with miracles. Gak ada salah dengan mujizat penyembuhan Tuhan yang instan dan langsung. Saya percaya itu karena saya percaya bahwa itu yang Tuhan masih tetap lakukan sampai hari ini juga. Ini adalah bukti-bukti kuat akan kebaikan Tuhan. Namun ini yang saya temukan. Saat saudara dan saya belum mendapatkan kesembuhan dan pemulihan yang seperti itu, banyak dari kita mulai bertanya-tanya, mengapa kesembuhan dan pemulihan seperti itu belum terjadi dalam kehidupan saya. And so we keep praying, kita terus berdoa. Kita terus berdoa sungguh-sungguh, terus berharap dan meminta untuk kesembuhan dan pemulihan yang kita minta untuk alami. Seperti yang kita saksikan daripada testimoni yang demikian. Namun ketika Tuhan belum menyembuhkan kita atau merestorasi pernikahan kita, merestorasi tubuh kita, memulihkan apapun yang sedang kita gumulkan, banyak dari kita yang terpancing untuk mempertanyakan karakter dan kebaikan Tuhan. Kita terpancing untuk mempertanyakan juga identitas kita dalam Tuhan Yesus.
Dan banyak dari kita mulai bertanya-tanya dalam diri kita, di mana penyembuhannya Tuhan? Di manakah pemulihan itu? Di mana restorasi yang Tuhan janjikan? What did we miss? Apakah karena imanku kurang? Tapi hari ini, minggu pertama kita belajar tentang healing. Saya mau saudara mengerti akan sebuah simple truth. Kebenaran yang saya harap saudara sadar dan saudara terus ingat. Saya tulisnya begini. Ini simple truth-nya. Although God can heal us, we must never presume that He must. Bahwa meskipun Tuhan sangat mampu, Tuhan mampu enggak? Sangat mampu. He is able. Dia mampu menyembuhkan saya hari ini juga. Tetapi saya, Sydney, tidak boleh menganggap bahwa Dia harus menyembuhkan saya. Karena kita tidak bisa memaksakan kehendak Tuhan untuk mengikuti kehendak diri kita sendiri. Bahkan Rasul Paulus, rasul yang hebat, yang menulis mayoritas daripada kitab perjanjian baru. Rasul Paulus pun menuliskan bahwa dia mempunyai duri dalam daging. Yang menurut para ahli teologi adalah sebuah kondisi penyakit yang dia alami. Paulus berkata begini dalam 2 Korintus 12. Sudah 3 kali saya memohon supaya Allah menyembuhkan saya. Ini Rasul Paulus. Sudah 3 kali saya memohon untuk Tuhan menyembuhkan saya. Ayat 9. Setiap kali dia berkata no. Wow. Wah, ini bertentangan dengan semua yang saya tahu tentang Tuhan. Masa Tuhan berkata tidak? Yes. Sebagai orang tua, saya tahu bahwa tidak semua apa yang diminta oleh anak-anak saya harus kabulkan. Betul kan? Kenapa kita sebagai orang Kristen, kita memaksakan kehendak kita? Harus. No. Rasul Paulus menuliskan begini. Setiap kali dia berkata tidak. Tetapi Tuhan berkata begini kepada Paulus. Tetapi kasihku adalah semua yang kau perlukan. Kuasaku dapat diperlihatkan dengan jelas di dalam orang yang lemah. Paulus berkata begini habis itu. Sekarang saya bergembira dapat menjadi pernyataan yang hidup dari kuasa Kristus. Dan bukannya memamerkan kuasa dari kecakapan saya sendiri. Bahasa Inggrisnya mengatakan begini. But God said to me, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. Therefore, kata Paulus berkata, therefore I will boast. Aku akan menyombongkan lebih lagi about my weaknesses. So that Christ's power, agar kuasa Kristus may rest upon me. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian, saya sangat yakin bahwa Tuhan mampu menyembuhkan semua sakit penyakit hari ini juga. Saya yakin. Saudara yakin itu? Bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan semua sakit penyakit secara instan, secara mujizat. Kitab suci sudah membuktikannya. Saya pun telah melihat secara nyata mujizat kesembuhan dalam kehidupan orang-orang. Namun, dengarkan saya baik-baik. Jika saya belum disembuhkan karena secara jasmani sampai hari ini, itu tidak mengubah kebenaran bahwa Tuhan adalah Tuhan sang penyembuh hidup kita. Bahwa Dia adalah ada selalu untuk menyembuhkan dan merestorasi kita. Meskipun secara tubuh, secara jiwa dan roh kita belum mengalaminya. Apakah kesembuhan yang kita terima itu seketika, instant dan miraculous? Apakah kesembuhan itu berantakan dan bertahap mungkin? Atau mungkin kesembuhan itu yang mungkin kita tidak akan pernah alami sampai waktu kita dipanggil kembali kepada Tuhan. It doesn't matter. Karena Tuhan selalu mempunyai perspektif kekekalan. It's not over pada waktu kita sekedar di dalam dunia jasmani saja. There is more to our story. Meskipun aku tidak disembuhkan secara spirit, aku sudah disembuhkan bersama dengan Dia. Dan ini perspektif yang harus selalu kita punya. Here's the simple truth. Dan saya mau saudara di JPCC, semua orang yang sedang menyaksikan di online pada hari ini, saya berharap kita semua sadar akan kebenaran ini. Bahwa setiap dari kita yang menyebut dirinya orang Kristen dan pengikut Kristus, yaitu saudara dan saya,
bahwa setiap dari kita, sadar atau tidak sadar, kita itu sudah atau sedang disembuhkan dan dipulihkan dari keadaan kita yang sebelumnya. Saudara sadar gak? Bahwa saudara hari ini adalah orang yang berbeda pada waktu dulu sebelum engkau mengenal Kristus. Saudara yang tadinya air yang pahit, oleh karena kuasa Kristus dan salibnya, saudara bisa menjadi air yang dinikmati oleh orang lain. Roma 3 mengatakan begini, karena semua orang, katakan semua, karena semua orang sudah berbuat dosa dan tidak layak menikmati kemuliaan Allah. Namun sekarang kita dibenarkan di hadapan Allah hanya karena kebaikan hatinya. Dan status sebagai orang benar itu diberikan secara cuma-cuma melalui Kristus Yesus yang menebus dan membebaskan kita dari hukuman atas dosa kita masing-masing. Salib Yesus, tiang kayu salib Kristus sudah dilemparkan di Mara, di air sungai yang pahit tersebut. Jehovah Rafa, Tuhan yang sudah menyembuhkan saudara dan saya. Tuhan yang sudah merestorasi. Tuhan yang memurnikan kita dari air yang pahit menjadi air yang manis. Saya tulis bahwa ada penyembuhan yang lebih besar. Ada penyembuhan yang lebih besar dari yang kita bayangkan tentang penyembuhan jasmani. Yaitu penyembuhan pembersihan hati yang berdosa yang dilakukan oleh Tuhan setiap hari. Saya akan tutup, saya akan closing. Kehendak Tuhan bagi seluruh umat manusia dan bagi dunia yang hancur adalah kesembuhan, kesehatan dan keutuhan bagi tubuh, jiwa dan roh kita. Kalau saudara hari ini datang ke gereja dengan sebuah pergumulan, dengan sebuah sakit penyakit atau dengan berdoa untuk minta dipulihkan, kehendak Tuhan bagi saudara dan saya adalah kita dipulihkan, diutuhkan kembali. Namun saat Tuhan belum menyembuhkan kita, saat Tuhan belum memulihkan dan merestorasi yang seperti kita bayangkan dan seperti kita minta, saya berdoa hari ini, kami berdoa agar jemaat di JPCC bisa mengubah respon kita dari mengapa ini terjadi kepada saya Tuhan. Kita mengubah responnya menjadi apa yang aku bisa pelajari dari ini semua Tuhan. Kita bisa mengubah respon kita menjadi how can I be transformed from this. Tanya kepada Tuhan, hikmat apa yang engkau ingin aku dapatkan dari musim pergumulan ini. Tanya kepada Tuhan, who do you want me to become from this? Seperti yang diajarkan bulan lalu, bahwa God is more interested, Tuhan itu lebih tertarik in who you are becoming than what you are doing. Karena kebenarannya adalah ini, bahwa kesediaan kita untuk memahami bahwa penyembuhan dan pemulihan kita ini adalah sebuah perjalanan. It's a journey. Dalam waktu yang tepat dari Tuhan. Bukan kehendak kita. Bahwa penyembuhan adalah sebuah perjalanan dan bukan sebuah tujuan. Itu yang akan membawa saudara dan saya kepada sebuah pengalaman bersama dengan Tuhan. Yang melahirkan iman yang tidak mudah tergoyahkan. That's our prayer. Dan iman seperti ini, iman yang tidak mudah untuk tergoyahkan ini adalah iman yang bisa menggetarkan dunia. Bukan sekedar kesaksian dari orang-orang yang sudah disembuhkan, bukan sekedar kesaksian dari orang-orang yang sudah menang, tetapi kesaksian daripada orang-orang yang masih melewati masa-masa yang sulit, namun imannya tidak tergoyahkan akan kasih Tuhan. Saya akan tutup dalam waktu yang singkat ini. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian tertulis dari seorang teman yang saya berkenalan beberapa waktu yang lalu. Namanya Lisa dan suaminya Ivanko Junalta. Saya mendapatkan izin untuk saya bisa membagikan kisah mereka dan apa yang mereka tulis di DM saya. Saat ini Lisa, istrinya, sedang berjuang melawan kanker
paru-paru dan juga ada 2 kanker paru-paru dan kanker usus di stadium 4. Dan Lisa dan Ivanko menuliskan kata-kata kepada saya melalui DM waktu saya menanyakan tentang kondisi mereka. Dan dia berkata begini, ini Lisa yang berkata begini, "Hai Kak Sid," itu Lisa orangnya dan Ivanko. "Hai Kak Sid, ketika awal dinyatakan saya kanker ganas, saya berkata, oke lah Tuhan, kanker di badan saya gak apa-apa. Tapi saya minta tolong Tuhan beri saya kekuatan untuk menjalaninya hari demi hari. Dan tolong saya jangan seperti orang sakit. Jujur ini tidak mudah. Karena mama saya juga kanker. Papa saya yang merawat mama. Tapi saya melihat ketabahan mama saya ketika itu. Saya juga tidak berani menuntut atau bernegosiasi dengan Tuhan. Karena saya tidak mau mengatur Tuhan." Perhatikan dia katakan ini, "Menurut saya, sembuh tidak sembuh, biarlah kehendaknya yang terjadi. Saya belajar untuk tabah dan ikhlas menjalaninya karena saya tahu Tuhan punya rancangan untuk saya. Tapi saya bersyukur dengan apa yang salah. Saya bersyukur," dia katakan, "saya bersyukur dengan apa yang saya alami ini karena justru saya banyak dapat pembelajaran hidup. Saya lebih mengerti apa arti hidup ini. Memang prosesnya sulit, tapi kasih dan penyertaannya luar biasa. Saya alami bersama Bapa. Saya ada hari ini karena pemeliharaannya yang luar biasa." Lisa lanjutkan lagi, "Kak Sid, jujur saya sering menghadapi kesakitan dan penderitaan. Tapi di balik semua itu, banyak pula saya menerima kebaikan-kebaikan yang secara manusia saya pun tidak mengerti. Yang saya tahu, saya belajar untuk menjalaninya bersama Bapa, selalu mengandalkannya dengan sepenuh hati, tetap percaya dan setia karena saya yakin Bapa lah yang paling tahu apa yang terbaik buat saya. Inilah yang saya jalanin, Kak Sid." Nadan. Setelah itu suaminya Ivanko menulis begini kepada saya. Suaminya menuliskan, "Honestly, saya sering kali berharap ada momen-momen seperti kesaksian-kesaksian yang dibagikan. Di mana secara tiba-tiba penyakitnya hilang. Namun hari itu belum datang. Secara pikiran sederhana saya, ini semacam ujian akan kesetiaan kami. Apakah kami bisa tetap mengucap syukur? Apakah tetap bisa percaya akan rencana Tuhan?" Dia menulis lirik dari lagu Jujur, "Walau di dalam api pun ku kan menyembahmu." Setelah itu dia berkata hal yang buat saya luar biasa. "Karena sangat mudah berkata puji Tuhan di saat kita terima sesuatu hal yang baik. Tapi bagaimana kalau sebaliknya? Apakah kita akan setia seperti Tuhan setia? Saya percaya kehidupan ini bukan hanya bicara soal kesembuhan secara fisik, namun juga kesembuhan rohani, mempersiapkan kami menuju keselamatan." Thank you Kak Sid. Mohon maaf jika kepanjangan, semoga bisa dimengerti akan pemahaman kami. Ketika kita atau orang yang kita kasihi mempunyai penyakit yang mengancam jiwa atau mental health issue, depression, apapun. Yang pertama, kita harus menggunakan wisdom kita, menggunakan hikmat kita. Lepaskan dulu hal-hal yang membunuh kita, yang merusak tubuh kita ini. Dan tentu saja kita harus terus berdoa minta penyembuhan kepada Tuhan. Tapi doa kami jangan berhenti di situ saja. Kita pun harus berdoa bahwa jika penyembuhan dan pemulihan itu belum terjadi sesuai dengan kehendak kita, kita berdoa agar Tuhan dapat memperlengkapi saudara dan saya dan memperlengkapi orang-orang yang kita kasihi agar dengan kekuatan dan hikmat yang berasal dari surga kita mampu bertahan. Ini yang saya secara pribadi saya terus berdoa. Selama 6-7 tahun saya masih sakit Meniere's syndrome saya.
Saya terus minta Tuhan, beri saya kedamaian, beri saya kekuatan untuk terus mengucap syukur dan untuk mata saya terus tertuju kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi dengan kondisi jasmani saya. Karena Dia adalah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Dia yang sudah terlebih dahulu mengubah yang pahit dalam hidup saya, yang tadinya tidak layak tetapi dilayakkan oleh kebaikan dan anugerah daripada Tuhan. Kita harus selalu ingat ini, bahwa penyembuhan lebih dalam, the deeper healing, adalah saudara dan saya diubahkan, ditransformasikan oleh Tuhan setiap hari. Itu penyembuhan yang lebih dalam. Kita diubahkan oleh Tuhan setiap hari, dari kemuliaan ke kemuliaan, ke kemuliaan, ke kemuliaan, dan ke kemuliaan, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup mengubah air yang pahit menjadi manis. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengubah marah menjadi elim. Hanya Tuhan Yesus yang bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Karena Dialah Tuhan sang penyembuh saudara dan saya.